Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun kita pada hari ini, kiranya kasih kemurahan Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sapaan teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Berkati kami, berkati anak-anak-Mu dimanapun pada hari ini. Berkati firman-Mu yang boleh kami dengar. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita diambil dari Yohanes 12 ayat 26. Demikian firman Tuhan bagi kita. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian jauh firman Tuhan. Tema yang menjadi sapaan kita ya pada hari ini, maukah engkau melayani aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita pada hari ini memuat 3 pesan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya dimanapun kita, mengingatkan kita. Pertama, melayani aku, mengikuti aku. Jadi orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang mengikuti Yesus. Jadi orang yang mengikuti Yesus adalah orang yang melayani Yesus. Mengikuti dan melayani merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian identitas orang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes menceritakan dari Yohanes 12 ini, menceritakan kembali peristiwa sebelum Paskah, di mana Yesus kala itu sudah mulai viral, dikenal banyak orang, terlebih ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Sehingga orang-orang Yahudi dan Yunani yang mengikuti Paskah pada waktu itu mulai mencari Yesus. Mereka percaya dan mulai yakin bahwa Yesus merupakan tokoh pemimpin yang mereka nanti-nantikan selama ini, yang akan membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi yang menguasai mereka. Untuk itu, Yesus tahu apa yang mereka harapkan dari Yesus. Sehingga dalam Yohanes 26 ditegaskan, melayani aku, mengikuti aku. Yesus menceritakan kedatangan dan pengorbanannya bukan seperti yang mereka harapkan dan nanti-nantikan. Tapi orang yang mengikuti Yesus berarti fokus hidupnya berubah dari dirinya sendiri kepada kehendak Kristus. Sehingga kerinduan mereka berpikir dan berkata dan bertindak terpusat pada kehendak Kristus. Artinya mereka memberikan diri mereka kepada Yesus yang mengontrol hati dan pikiran mereka. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana aku berada, di situ pun pelayananku berada. Kata di mana aku berada, di situ pun pelayananku berada, menegaskan bahwa orang yang percaya
kepada Yesus adalah orang-orang yang kerinduannya melayani Kristus, baik dalam gereja maupun di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi jelas motivasi mereka mengikuti dan melayani Yesus karena mereka sudah dilayani Kristus. Dan panggilan pelayanan itu tidak mengenal ruang dan waktu, tapi dimanapun dan kapanpun mereka dipanggil untuk melayani Yesus. Jadi pelayanan itu bukan lagi hanya terbatas, bukan hanya terkait dengan pelayanan mimbar dan juga kegiatan-kegiatan gereja, tapi setiap saat dan setiap hari. Kita dipanggil untuk menyaksikan akan kehadiran Tuhan lewat tindakan nyata yang kita perbuat. Yohanes juga mencatat bahwa Yesus tahu mengikuti Yesus bukan perkara yang mudah. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang akan mereka rasakan, yang akan mereka hadapi. Sehingga pelayanan itu perlu ada jaminan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan hadir dan beserta kita di setiap pelayanan kita. Yohanes 12 ayat 26b menegaskan kembali kepada kita, di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa mengikuti Yesus dan melayani Yesus, bahwa kita diingatkan, kita tidak sendiri, ada Yesus yang tetap beserta kita. Dan yang ketiga, saudara, melayani aku dihormati Bapa. Bukan hanya tantangan yang nyata yang akan mereka hadapi dalam mengikuti dan melayani Yesus. Dan bahkan jika orang Yahudi maupun Yunani yang mau mengikuti Yesus, mereka akan dikucilkan dan juga akan diolok-olok, bahkan difitnah. Untuk itu Yesus memberi jaminan bahwa mungkin dunia akan menolak dan menghina, tapi orang yang melayani Yesus akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat 26c. Jadi jelas penghargaan dan penghormatan bagi mengikuti dan melayani Yesus tidak datang dari manusia. Tidak datang semata dari manusia. Dan mereka tidak lagi mencari kehormatan dari manusia, tapi fokus hidupnya pada penghormatan Allah. Manusia dunia mungkin akan lebih suka dihargai dan dipuji oleh manusia. Sebab pujian manusia terlihat dan terasa menyenangkan. Tapi mengikuti Yesus dan melayaninya, tidak lagi fokus hidupnya mencari pujian dan penghormatan dari manusia semata. Yohanes 12 ayat 43. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maukah engkau melayani aku? Ini yang menjadi tema bagi kita, anak-anak Tuhan dimanapun pada saat ini. Bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan bagi kita, sebagai orang Kristen, berarti kita adalah orang-orang yang sudah mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus tidak cukup ikut dalam persekutuan, tapi kita dipanggil untuk melayaninya. Mengikuti dan melayani Yesus bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan gereja, tapi kapanpun dan dimanapun fokus hidup kita untuk melayaninya lewat perkataan dan tindakan kita. Kita diyakinkan bahwa dimanapun dan kapanpun pelayanan kita, Yesus ada dan hadir dan tidak pernah tinggalkan kita. Dan tidak hanya Yesus yang ada dan hadir, tapi orang yang mengikuti dan melayani Yesus, kita dihargai dan dihormati Allah. Meskipun orang yang kita layani melupakan dan mengabaikan, tapi tidak dengan Allah. Jadi tetap semangat, tetap menyaksikan Yesus, tetap melayani kapanpun dan dimanapun. Sebelum kita bersatu di dalam doa, ada pantun penutup dari kami.
jika kamu haus, jangan minum minuman kemasan. Jika kamu percaya Yesus, tidak cukup dengan kata, tapi lewat perbuatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami rasakan, yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini meneguhkan hati dan pikiran kami sebagai orang yang percaya, orang yang mengikuti Yesus. Kami harus melayani Engkau lewat perkataan dan perbuatan kami, kapanpun dan dimanapun. Bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan gereja, tetapi setiap hari kami mau menyenangkan hati Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun pada saat ini yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kasih kemurahan Tuhan tetap menyertai dan meneguhkan hati dan pikiran mereka, sehingga lewat perkataan dan perbuatan mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan, semua itu untuk menyenangkan nama Tuhan. Sebagai kesaksian hidup kami, sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Bapa yang di sorga, Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat GBKP Runggun Sukabumi, Klasis, Jakarta, Kalimantan. Tuhan tahu bahwa GBKP Runggun Sukabumi merupakan runggun yang baru di tengah-tengah GBKP Jakarta, Kalimantan. Tapi kami percaya oleh karena kasih kemurahan Tuhan, mereka senantiasa bersatu hati untuk melayani dan menyaksikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati dan sertai mereka sekalian Bapa, sehingga lewat persekutuan mereka, nama Tuhan dimuliakan. Berkati juga hamba Tuhan yang melayani di GBKP Sukabumi, baik ketua diaken dan juga pengurus yang ada di tengah-tengah gereja, agar mereka tetap bersatu hati melayani Engkau. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang Tuhan utus dan tempatkan melayani di GBKP Sukabumi, buat pendeta Jerry Brahmana dan keluarga, dan juga buat vikaris yang melayani. Berkati mereka Tuhan, sertai mereka, berikan mereka kekuatan dan juga berikan mereka kesehatan untuk boleh tetap senantiasa melayani Tuhan. Berkati juga pelayanan mereka dan cukupkan segala keperluan mereka. Tuhan, ini doa dan harapan kami. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami sekalian. Dalam Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang diajari Tuhan Yesus kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus kiranya menyertai kita. Shalom.